Mereka tahu Pangeran Diponegoro itu adalah putra daripada Hamengkubuwono III. Udah tahu ada sejarahnya. Dia asli orang Jawa. Tapi kenapa kemudian mereka tidak malu untuk membelokkan leluhurnya Pangeran Diponegoro diakui sebagai orang Yaman? Ini tidak masuk akal-akal fitri. Ini ada masalah dengan akal mereka ini. Kalau sampai ketahuan apa enggak malu? Buktinya sekarang sudah ketahuan. Tapi pelangap-pelongo bayar orang aku. Kemeniti. Kemudian ada Mbah Abdul Malik Banyumas. Mbah Abdul Malik Banyumas asli Banyumas ngomongnya apa? Katanya itu adalah bin Yahya. Masya yang masih hidup Al-Mukarram Asy-Syaikh Maulana Roma Irama. Daripada maulana-maulana yang lain itu yang jelas aja sih. Perjuangannya pada Islam Roma Irama, betul? Lagu-lagunya kita dengerin, lagu Roma Irama, Masya Allah, sebujur bangkai kita ingat mati, betul? Daripada orang ceramah halu-halu Mi'raj 70 kali, leluhurnya bisa membuat rantai dari emas, bisa susu. Luar biasa itu keramat-keramat, memadamkan api neraka, bisa menyalati orang yang mati walaupun leluhurnya sudah mati ratusan tahun. Dicekoki umat Islam Indonesia dengan khurafat. Wih, kayak orang Muhammadiyah, orang Wahabi ngomong khurafat katanya. Bukan, Pak. Karomah dan khurafat itu beda. Kalau di dalam kitabnya Imam Asy'arani itu menulis keramat-keramat para aulia. Walinya ada, keramatnya zahir. Orang tahu semua, ditulis oleh Imam Asy'arani, itu namanya keramat. Tapi kalau orang biasa kayak Muhammad Zohib Mirbah yang tidak ada keterangan dia ulama, kemudian disebutkan keramatnya, itu namanya khurafat, cerita-cerita palsu. Untuk apa tujuannya? Glorifikasi leluhur mereka yang tidak mau kalah dengan wali-wali lain yang ditulis keramatnya. Kalau saya Abdul Qadir Jailani, keramatnya zahirun muntasarun, itu ditulis dan ada saksi dari kitab-kitab yang satu masa dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani satu masa dengan Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi menulis dalam kitabnya bahwa ada di Baghdad seorang ulama besar namanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, seorang sufi yang sangat dicintai oleh orang-orang yang awam, yang dia menulis kitab-kitab keramatnya dohir disaksikan orang banyak. Tapi kalau Fakih Muqaddam Bahlawi, leluhurnya kabir-kabir yang katanya bisa mi'raj 70 kali, saya cari nama Fakih Muqaddam di abad ke-6 dan ke-7 Hijriah. Ada 3 ulama yang mencatat seseorang yang bernama Fakih Muqaddam. Tidak ada seseorang yang bernama Fakih Muqaddam. Dia orang Tarim, dia orang Yaman. Kitab di abad ke-7, ke-8 banyak sudah ditulis tentang ulama. Siapa saja yang ada di Tarim. Tidak ada yang menyebut
seseorang bernama Fakih Muqaddam yang dianggap wali dan keramat pada masa dia hidup, apalagi bisa mi'raj ke langit 70 kali dalam sehari. Teayah. Betul. Mari kita jaga negara Republik Indonesia ini. Tugas besar bagi putra-putri Indonesia. Pembelokan sejarah yang terjadi baik dari sisi peradabannya maupun kemudian sejarah masuk ke Islam Indonesia, tugas besar. Wahai orang-orang di UI jurusan sejarah, calon-calon doktor sejarah, jangan asal comot referensi, tapi verifikasi referensi itu apakah referensi yang dapat dipercaya atau referensi palsu. Ada sebuah manuskrip namanya Negara Kertabumi, ditulis 1679. Disebutkan namanya karya Pangeran Arya Wangsakerta, putra daripada Raja Cirebon. Ditulis sejarah tentang Indonesia, silsilah para raja-raja, silsilah Wali Songo, Kebak Lawi di situ. Tahunnya 1769-an. Tetapi setelah diuji oleh ahli filolog dari Universitas Indonesia, ternyata kertasnya kertas tahun 1960. Nama manuskripnya manuskrip Negara Kertabumi. Yang bawa HP, tulis ketik di Google search Negara Kertabumi palsu. Di situ Anda akan bisa membaca bagaimana pendapat para ahli tentang manuskrip Negara Kertabumi, yang salah satu yang ada di dalamnya menyebutkan silsilah Sunan Gunung Jati adalah binnya sama dengan Habib. Siapa yang memasukkan? Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas beberapa sejarawan sudah mengutip dari naskah itu untuk dijadikan sebagai referensi. Jadi sebuah skandal ilmiah diciptakan pada tahun 1960-an, ditemukannya pada tahun 1970 itu naskah. Bisa jadi kertasnya itu kertas tahun 1960, tetapi ditulisnya 1970. Karena waktu itu kebetulan Pemda Jawa Barat sedang ada proyek untuk pencarian manuskrip. Mungkin ini skandalnya, ya ini lagi ada proyek nih, ratusan juta, kita bikin aja manuskripnya nanti supaya dibeli oleh pemerintah daerah waktu itu yang lagi mencari kesejarahan tanah Sunda. Ini sekarang ini saya dapat untuk mengira-ngira, menganalisa kenapa sekarang ini saya agak cerdas di dalam membongkar kepalsuan sejarah. Karena semenjak saya meneliti nasabah Lawi yang sudah terbukti bukan keturunan baginda Nabi Muhammad SAW ini, saya banyak membaca kitab-kitab sejarah Bahlawi yang setelah dikolaborasi dan dimuqabalah dengan kitab-kitab lainnya, ternyata sejarahnya palsu. Bahkan ada satu kitab yang namanya Tarikh Sambal, baru diketemukan katanya manuskripnya, ternyata setelah diteliti pada abad 10 Hijriah itu yang dikatakan adalah sebagai tahun di mana Syekh Sambal ini hidup,
ternyata orangnya saja Syekh Sambal ini terindikasi kuat fiktif. Dan kalau misalnya kitab Tarikh Sambal ini betul-betul dibuat dari manuskrip abad yang ke-10, mana sekarang manuskripnya? Katanya manuskripnya sudah hilang lagi. Kemudian ada kitab manuskrip asli, namanya manuskrip Tarikh Ibnu Hisam. Di dalam Tarikh Ibnu Hisam tidak ada berita tentang Faqih Muqaddam. Tetapi kemudian ketika dicetak oleh Muhammad Al-Habsyi, di dalam versi cetaknya itu ada nama Faqih Muqaddam. Akhirnya saya sekarang berkesimpulan, sejarah Indonesia pun tidak aman dari pembelokan-pembelokan pada masa lalu. Maka kerja keras Mbah Dunyo akhirat. Ini youtuber cerdas dari Banyumas, karena memang kerahnya ini kerah pejuang orang-orang Banyumas. Youtubernya juga nggak punya urat takut sama sekali. Youtuber lain itu pada ngumpet, wajahnya nggak kelihatan, ada yang pakai topeng segala. Nah ini youtuber Banyumas, wajahnya yang ganteng itu kelihatan. Masya Allah. Dan ketika tesis saya keluar, kebanyakan youtuber yang mengangkat tentang tesis saya itu dari Banyumas dan sekitarnya. Maka Banyumas akan tercatat dalam tinta sejarah bahwa pada tahun 2002, 2003, 2024 dalam mengungkap siapa sebenarnya Habib Bahlawi, yang ada tesis mengatakan sebenarnya dengan sesungguhnya dengan hasil penelitian yang seksama teliti bahwa mereka bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di situ ada peran pejuang-pejuang Banyumas. Sejarah akan mencatat ini. Tidak sembarangan. Ini bukan kebetulan. Ini bukan kebetulan. Banten, Banyumas, Banyuwangi. Banten kepalanya, Banyumas pusernya, Banyuwangi ujungnya, kaki. Kalau Banten kepalanya sudah mikir, Banyumas pusernya itu pepet, ini bisa mati orang. Tapi sekarang Banyumas sudah terbuka, tinggal kakinya Banyuwangi. Ini apakah sudah ada PWI Banyuwangi? Sudah ada kakinya berjalan. Pantas sekarang sudah terbukti benar-benar bahwa Bahlawi, Habib itu terbukti secara ilmiah, ilmu nasab, ilmu sejarah dan tes DNA, mereka bukanlah keturunan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini kita di dalam memutuskan itu tidak berdasarkan kebencian, tidak, berdasarkan kajian ilmiah yang sesungguhnya. Kita kasihan kepada mereka. Sekarang kita kasih tahu, NTB bukan turunan Nabi. Maaf, ini buktinya sejarah. Kitab-kitab sejarah tidak mencatat keluarga NT sebagai turun Nabi. Ini kitab-kitab nasab, leluhur NT tidak dicatat sebagai keturunan Nabi. Ini hasil tes DNA keluarga NT dari Yaman. Sudah 180 orang yang tes DNA dan semua tes DNA-nya haplogrupnya G. Kalau keturunan Nabi, haplogrupnya J1. Kalau orang-orang yang haplogrupnya G itu menunjukkan dia bukan hanya bukan keturunan Nabi, tapi mereka juga bukan orang Arab.
Haplogrup G itu orang Turki yang ada hidup di wilayah Kaukasus. Ini sudah final. Tinggal dipakai malam ini. Patahin kan nih? Kita patahin bahwa bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini sudah final hasil penelitian bahwa satu Bahlawi Habib ini dari bin Syihab bin Sumi As-Segaf Al-Idrus bin Yahya dan sebagainya bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi barakati jami'il awliya'i tis'ah, bi barakati jami'i awliya'i fi Banyumas, bi jami'i barakati wa karamati Arya Mandalika, wa bi barakati wa karamati Syekh Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah, wa bi barakati wa karamati Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. Dan semoga orang tua kita, guru kita bersama Kiai Haji Raden Soleh Hati Allah, kau angkat derajatnya setinggi-tingginya, kau ampuni segala dosa-dosanya, kau terima segala amal baiknya, anak cucunya semoga kau jadikan para ulama-ulama besar, pemimpin-pemimpin bangsa dan negara. Dan ya Allah yang hadir pada malam hari ini dalam haulnya, semoga semuanya diangkat derajatnya oleh Allah, diberikan kesehatan dan keselamatan, panjang umur, kaya raya, pangkatnya tinggi, polisi yang sekarang hadir ya Allah jadiin Kapolri, tentara yang hadir jadiin Panglima TNI, kalau tidak beliau nanti anak cucunya, amin ya Allah ya Rabbal. Banser PWI yang hadir banyakin duitnya, kaya raya, bikin pabrik semuanya, amin. Kita bangun Banyumas ini, sini pabrik sendal, sini pabrik sepatu yang punya Banser dan PWI, amin. Ibu-ibunya nikahin anak perawannya sama Banser, kiai aja dijaga, apalagi anak ibu-ibu, amin. Mau pilih Banser apa pilih kiai? Jawab. Banser kalah. Kayaknya kiai katanya. Bu, kiai mau udah punya istri gak apa-apa. Bu, sama kiai boleh. Udah punya istri gak apa-apa. Kalau Banser masih jejaka, kiai udah punya istri boleh. Ngalahin apa? Itu jawab sendiri saya. Bapak, alhamdulillah silaturahmi kita malam hari ini insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga PWI yang diketuai oleh Kang Mas Agus Mariono akan dilantik nanti pada tanggal 10, akan membawa barokah dan manfaat untuk umat Islam khususnya di Banyumas, umumnya di Indonesia. Mari kita ingatkan generasi muda kita untuk menjaga sejarah bangsa Indonesia, untuk menjaga sejarah Islam Indonesia, untuk menjaga sejarah Jam'iyah kita, Jam'iyah Nahdlatul Ulama, untuk menjaga kiai-kiai Nusantara, kemuliaannya dan kehormatannya, untuk menyebarkan paham toleransi, menyebarkan paham-paham kebangsaan, persatuan. Kita tidak memusuhi siapapun. Yang sedang kita luruskan nasab mereka bukan berarti kita membenci mereka. Betul?
Kita meluruskan nasab mereka dan kekurangan ajaran mereka di dalam merubah sejarah NU, sejarah negara, sejarah perjuangan bangsa. Kalau itu sudah tidak dilakukan, mereka ingin hidup bersama kita, kita harus terima. Siap? Kita orang Nusantara diajari budi luhur yang tinggi tiada tara. Betul? Kita diajari oleh orang tua kita kesopanan, kita diajari kesantunan, kita diajari kasih sayang terhadap siapapun. Kita akan lindungi mereka kalaulah mereka kemudian sudah menyadari kekhilafan mereka tentang perendahannya terhadap Nusantara, terhadap sejarah-sejarahnya. Kita akan bisa hidup sebangsa setanah air dalam kerukunan dengan saling harga menghargai berdasarkan akhlak-akhlak Nusantara, akhlak-akhlak Islam Ahlussunnah wal Jamaah, dan berdasarkan ajaran Pancasila, sila pertama sampai sila kelima, terutama sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Wallahu huwal muwaffiqu ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.